Selamat pagi, apa kabar? Pasti kalian bersemangat dan bersukacita, bukan? Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini kembali kami akan belajar firman-Mu. Tuhan pimpin supaya kami mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan sama-sama kembali belajar Alkitab firman Tuhan yang ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 12 ya. Kita akan sama-sama baca. Mari kita buka Alkitabnya masing-masing. Ananias dan Safira. Ada seorang laki-laki bernama Ananias. Ia bernama istrinya Safira menjual sebidang tanah miliknya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki para rasul. Namun Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan. Lalu beberapa orang muda datang mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah meninggal. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan. Adik-adik, hari ini kita diajar oleh firman Tuhan untuk berkata benar, untuk hidup jujur. Ya, tadi Ananias dan Safira menyembunyikan hasil dari penjualan tanah mereka. Mereka berjanji bahwa jika hasil dari penjualan tanah itu akan diberikan kepada Tuhan, tetapi nyatanya mereka sembunyikan sebagian, sehingga tidak tulus hati mereka, tidak langsung diberikan semuanya seperti janjinya, tetapi mereka ambil sebagian untuk mereka pribadi. Jadi kita hari ini belajar, Tuhan tidak suka orang yang berdusta. Tuhan tidak suka orang yang tidak tulus hati. Tuhan tidak suka orang yang tidak jujur. Kita semua harus belajar untuk mulai belajar berkata jujur, berkata benar, punya hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kita jika selama ini mungkin sudah berbuat hal-hal yang tidak benar, yang tidak jujur, tidak tulus di hadapan Tuhan, kita minta ampun, kita bertobat, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan mulai hari ini, karena kita sudah lihat tadi bagaimana orang yang tidak tulus hatinya, tidak jujur di hadapan Tuhan, menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan, maka apa? Dapatnya apa? Kematian, ya. Jadi, kalau kita katanya percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, tetapi perbuatan kita masih tetap melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan, maka akibatnya adalah kebinasaan, kematian, ya, seperti yang Ananias dan Safira alami. Kita jangan sampai seperti itu. Kalau sudah tahu kebenaran firman Tuhan, hayo sama-sama kita
melakukannya, belajar melakukannya, dan terus berdoa minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan menolong kita semua untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk supaya menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang yang diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, maksudnya ya, supaya orang-orang yang melihat, oh benar, orang Kristen itu hidupnya jujur, hidupnya benar, hidupnya tulus, seperti itu. Dan banyak orang datang kepada Kristus karena ya ikut ajaran Tuhan yang benar, ya. Mari adik-adik mungkin selama ini sering berbohong, sering tidak jujur sama orang tua, atau sama guru di sekolah, atau sama guru sekolah minggu. Ya, mulai saat ini belajar berkata benar, berkata jujur apa adanya, dan punya hati yang sungguh-sungguh hanya untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita suka berbohong, memuliakan Tuhan enggak? Enggak kan? Kalau kita berpura-pura, memuliakan Tuhan enggak kan? Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Pura-pura adalah juga enggak benar, dosa. Jadi apa-apa yang Tuhan mau adalah kejujuran, ketulusan hati, tidak pura-pura, tidak dusta, benar di hadapan Tuhan dan manusia. Oke, mengerti ya? Yuk, kita akan berdoa kembali. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengajari kami hari ini untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang jujur, tulus di hadapan Tuhan, tidak lagi suka berdusta, berbohong, tidak lagi suka pura-pura Tuhan, karena Tuhan melihat apa yang kami perbuat. Tuhan sangat tahu apa hati kami. Ampuni dosa-dosa kami jika kami selama ini sudah berbuat seperti itu. Tapi Tuhan, hari ini Engkau mengajar kami untuk kami menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan, tidak lagi melakukan dusta dan pura-pura. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tulus hati, yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bisa berkata benar, berkata jujur. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.